lagi di 91,6 ini KFM, masih ada Putri Saud dan juga Bimo. Betul, teman-teman yang mau WhatsApp ke sini silakan ke 0855 900 9160. Dodi, tolong panggilan kepada Dodi. Oke, suaranya memang ya, lo menyangka nggak waktu di detik sekarang, gila ya ternyata profesi gue sekarang sebagai penjual suara. Bimo deh dah, lo dari tahun 96. Menyangka nggak kalau ini beneran jadi profesi main job lo? Gue sih gue tinggal tunggu waktu sebenarnya gitu. Gue sih emang dari dulu misi gue ya ini gitu. Pengen gimana caranya deh. Tapi awalnya gimana sih, lo ngedubbing atau emang? Ngedubbing buat film-film gitu, kartun-kartun. Emang awalnya gue dubber terus bukan pindah ya, maksudnya lebih fokusin ke voice over. Dari tahun 96 sampai dengan sekarang. Padahal kuliah kalian jurusan? Beda sih. Beda. Beda. Lu apa? Gue sebenarnya masih relate. Advertising. Kalau Putri? Mass communication. Mass Jadi broadcast journalism gitu. Soalnya masih dalam lingkup komunikasi sih. Masih, dua-duanya masih. Oke, kan satu alma mater kan ya? Masih London School of Public Relations Jakarta. Wow. Ada tagline-nya gak sih? Apa? Kayaknya enggak ada sih. Nggak ada. Satu alma mater tapi baru ketemu sekarang. Oke. Dan akhirnya kalian bisa menjual apa yang udah menjadi potensi dari dulu, ya kan, sampai dengan sekarang. Pasti banyak banget tantangannya. Kalau Bimo, tantangan lo di dunia voice over, makanya menurut lo kayaknya gak ada tantangan deh ya? Nggak ada lah. Nggak ada? Ada lah. Oh ada. Banyak saingan. Loh, itu kan sebagai tantangan Benar. dong. Iya. Apakah Putri jadi saingan lo saat Ya ini? beda kan, gue Oh cowok, iya, Putri beda cewek, karakter. beda gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi, semakin banyak saingan jadi semakin kuat karakter lo gitu. Semakin semakin jadi aja lo gitu. Dan di situ kebukti kualitasnya gitu. Jadi membuat lo justru malah nggak makin takut ya, walaupun kayaknya yang muda-muda juga ada nih yang masih muda tapi suaranya juga bombastis juga. Benar. Secara takut sih pasti ada ya manusiawi, cuman di situ langsung gue maksudnya jadi nggak nyaman untuk diem aja gitu. Nih gue harus bikin yang bikin sesuatu gitu. Mengenalkan VO, akhirnya Putri pun juga menyadari, wah itu adalah sebuah profesi ya. Betul. Sadar gak lo buat, itu ada profesinya ya? Aku profesional loh yang menangani itu. Mungkin tahu karena background pendidikan. Maksudnya kan kalau di kelas kan pasti kasih tahu teorinya kan. Jadi tuh kalau misalnya dalam sebuah produksi berita tuh ada yang kameraman ini terus ada yang bikin voice over ya gitu. Itu aku tahu, tapi emang pas waktu itu aku tidak menyadari bahwa sebenarnya tuh this is actually something big. Maksudnya as a profession tuh kayak bisa dijalani seumur hidup gitu. Aku belum sadar sampai ke situ. Tapi ternyata sekarang setelah terjun aku menyadari it's very promising gitu. Apa? Komentar lo pertama, oh iya gue berprofesi sebagai voice over nih. Apalagi kemarin sempat ngobrol sama mentornya Bang Bimo ya. Aku pernah nanya, Tante kalau suara tuh sebenarnya tuh bakal berubah gak sih dengan bertambahnya usia? Terus beliau bilang enggak Put, dia bilang gitu. Jadi again it's very promising. Apalagi sekarang apa-apa digital ya. Maksudnya orang-orang kan bikin konten video lah, atau misalnya konten ya apapun itulah, tapi kayak intinya penggunaan voice over tuh jadi semakin terkenal juga karena itu. Benar. Jadi, selagi masih ada video, voice over itu akan selalu berdampingan. Betul. Sebenarnya nggak juga sih. Selagi ada produk, selagi ada sesuatu yang dijual gitu. Karena kan iklan radio nggak ada visualnya kan. Bener. Iya gitu. Lo kan, kalau menurut gue, selagi masih ada video, voice over itu akan terus berdampingan nih. Jadi tidak akan pernah mati jobnya itu kan. Tapi ternyata selagi masih ada produk. Iya, selagi ada yang dijual lah ya. Dijual itu kan bukan cuma produk kan, jasa segala macam, atau ada sesuatu yang pengen diinformasikan lah gitu. Karena kekuatan suara kan kuat banget gitu. Tadi kalau mau nambahin Putri, dibilang suara kita tuh berubah atau enggak, memang enggak sih. Yang kelihatan tuh mungkin cowok ya, kalau cewek tuh lebih tebal atau tipis aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa nguasain segala macam teknik dan kita oke lah ya dari segi attitude dan lain-lain, produk-produk nih yang akan ngikutin kita. Misalnya Dira nanti agak sedikit tebal suaranya, ya udah berarti agak bergeser ke produk wanita yang lebih mature misalnya kayak gitu. Dan toh juga produk beragam banget. Gak cuma satu voice over itu untuk si ini aja. Betul. Tapi bisa ke mana-mana juga. Makanya jangan mahal-mahal Dir. Lo tuh emang udah mahal sih. Tolong ya produk Bimo tuh mahal.
Oke, tapi nih akhirnya jadi beda di tengah mungkin perjalanan karir kalian berdua sebagai voice over ya. Ternyata pandemi COVID-19 itu ngerubah nggak? Berpengaruh nggak sih Bimo, Putri? Mungkin Bang Bimo bisa lebih elaborate kali ya. Iya. Karena sudah lama, maksudnya aku kan baru. Agak beban ya, lama baru tuh beban loh. Kalau mau lebaran kan ini alhamdulillahnya sebenarnya bukan alhamdulillah juga sih. Nggak nyangka juga ini pandemi ini sama waktunya dengan puasa dan lebaran kan. Iya. Nah kalau anak-anak VO itu mungkin teman-teman freelance yang lain kalau mau deket-deket lebaran tuh biasanya nyayur tuh dalam tanda kutip kan. Banyak banget aktivasi, banyak banget produk-produk yang iklan setahun sekali, sirup gitu kan lo nggak pernah ngelihat iklannya ujuk-ujuk di tengah jalan gitu pas lagi musim apa gitu kan, pasti mau lebaran biskuit-biskuit yang biasanya nih 2 kali lipat lah akan jadi lebih banyak. Di pandemi ini sebenarnya nggak 2 kali lipat, tapi ada aja jadi kayak biasanya gitu, kayak job-job VO biasanya. Jadi kalau dibilang berpengaruh sebenarnya nggak juga sih, masih tetap ada lah gitu. Oke, walaupun dari segi kegiatannya sendiri nggak dari rumah atau tetap dari studio gitu? Dari rumah sih, lebih banyak dari rumah lah. Tetap pitching dari rumah. Dari rumah. Oke, kalau dari Putri sendiri untuk di karir lo selain voice over, sebenarnya sebelum dari lo ke voice over ini karir lo apa sih? Jadi aku tuh sempat jadi praktisi PR, sedap gitu. banget. Jadi Wih, memang banget, memang di backstage, anaknya backstage dulu gitu. Jadi memang ya itu tugas ya bikin press release, terus nyiapin press conference, hubungin media-media gitu. Tapi aku nggak pernah main kesini nih kebetulan. Kamu gimana sih? Gimana ya? Jadi abis ini harus main sini terus ya. Enak banget ya Putri. Iya. Sebelum ini di backstage mulu. Saya dari dulu jadi backbone. Susah bener tuh kayaknya. Tapi kan Jobdesknya. lo kan backstage juga voice over live ya Iya, dong. benar-benar. Mainnya di FOH kalau Bimo. Iya benar. Jadi aku sebelum ini jadi PR Kadira gitu. Dan Oke. aku pun sekarang lagi S2-nya ngambil corporate communication, ya PR lah basically. Pantes British Gitu. accent lah. Coba dong boleh sedikit Tapi aja. kalau itu nggak ada hubungannya sama aku di bidang PR. Masa sih? Oke, tapi lo emang accent British itu udah dari kecil banget. Kecil. Jadi aku dulu SD tuh tinggal di London. Oke. Di London UK karena kebetulan ikut ayah tugas di sana gitu, intinya sih gitu. Jadi Oke. memang aku belajar bahasa Inggris tuh dari mereka langsung gitu. Makanya Dan terbiasa jadi terbiasa. komunikasi. Betul gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan profesi aku sebagai PR gitu. Cuma Oke. itu memang menambah value saat aku menjadi PR. Because I don't know why, but people take me more seriously when I speak English ketimbang bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau pas aku ngomong bahasa Inggris tuh langsung kayak, bentar gimana gitu. Sama kayak gue dia. Apa? Kalau ngomong biasa kan begini ya. Coba kalau udah gue keluarin. Gila. Baru gimana? Enggak dah. Gak yang begitu. Itu annoying jatuhnya. Kok annoying sih? Itu tuh sebuah prestasi loh yang mungkin Iya nggak semua sih. orang bisa, ya kan? Mungkin kita bersyukurlah kita itu kan gratis ya, modal yang dikasihkan sama Tuhan, terus kita bagian memolesnya dari hari ke hari, akhirnya itu bisa menjadi tempat kita bekerja, makan, berprofesi. Setuju sih. Jadi membuat kita jadi seorang freelancer, akhirnya dapat enaknya dapat gak enaknya. Enak dong lo kerja ngomong doang. Lo masa bayaran segini buat ngomong beberapa detik doang? Dir tanya Putri. Kenapa? Enakan jadi PR apa voice Oh, over? iya. Udah ngomong udah on budget nih. Oke. Gimana Put? Lo bisa rasain sendiri kan? Aduh, sebenarnya dua-duanya sama, ngomong dapat duit. Maksudnya as a PR kan we have to benar, communicate. benar. Sebenarnya sama gitu. Tapi memang bedanya kalau ya voice over itu lebih dapat seninya tuh lebih dapat gitu. Maksudnya basically being a voice over talent menurut aku. Maaf ini agak bilingual jadinya. No, nggak apa-apa. It's just like acting. Tapi kayak yang dipakai tuh cuma suara gitu. Dimana it's actually very enjoyable gitu. Karena aku dulu pas waktu di S1 juga aku aktif di teater kampus gitu. Wah, keren. Jadi emang maksudnya dari aku pun aku suka seni gitu. Jadi kalau disuruh pilih, kalau emang bener-bener pokoknya harus pilih antara dua itu, I think I would pick VO talent sih. Iya dong. Kerja Jujur. 2 menit. Jujur. Iya Karena, kan? again, apa namanya yang tadi aku udah mention kalau suara tuh nggak bakal berubah kan. Betul. Jadi maksudnya ya aku juga bisa suara anak kecil Kak sebenarnya. Coba dong contohin. Nama aku Putri, umur aku 4 tahun. But I can talk like this also.
Jadi gitu. Jadi kayaknya emang for the long run, I mean it's a very promising job for me personally. Gue boleh gak sih Insta story dulu nanti deh off air deh ya. Oh my god, serius. Boleh kak, boleh. Oke, kita boleh Insta story ya Putri ya. Tuh dalam hati Dira tuh, aduh ada Putri lagi. Kalah nih. Gak apa-apa, gue kalah yang kayak gini gue terima dengan senang hati. Oh gitu ya. Iya, Oh, lapang gitu. dada. Aduh. Coba dong Dira, suara anak kecil. Aku gak bisa kak. Itu jadi para voice over. Aduh emang unik banget nih, gue seneng banget deh. Pasti buat teman Indika juga nih ya, yang pengen kenal lebih dalam. Coba Instagram kalian di mana mungkin baru tune in nih, teman Indika baru dengerin. Buat kakak-kakak bisa visit Instagram aku di @putri.saud. Kalau untuk kakak Bimo @bimoki. Pakai KY. Orang-orang yang berbakat seperti ini tuh akhirnya muncul ke permukaan. Kalau kita ngelihat orang di TV ya udah sebagai anchor, host, presenter dan lain-lain, tapi kita melupakan nih mereka-mereka di balik suara-suara iklan. Bimo apalagi terutama produknya udah banyak banget, kayak warung kayaknya ya Bim ya. Asli gue Dari kopi, warung ciki. virtual, gue bikin warung virtual gitu. Jadi lo tinggal pencet. Iya. Keluar suara gue, produknya nanti kirim. Iya, benar. Gak ada nih investor mau gitu. Amin. Warung virtual sih. Aduh, dan Putri juga selamat datang di dunia voice over. Luar biasa, lo memberikan warna banyak banget yang bisa kita belajar dari Putri ya. Bahasa Inggris yang British juga dengan tone suaranya yang mature, anak-anak juga bisa. Project kalian berdua apa nih ke depannya? Masih nyelesain beberapa brand untuk kita voice over jamming. Jadi konsep voice over jamming ternyata jadi salah satu apa ya? Yang diminati sama brand-brand untuk mengiklan selama pandemi ini gitu kan. Mungkin budget di TV agak mahal gitu ya atau gimana. Ya budget kita berdua masih bisa. Akhirnya jadi ladang baru gak sih Bim? Ladang baru. Alhamdulillah. Iya kan? Maksudnya sebenarnya gue kayak inovasi baru sih. Itu gue lebih ke bangga kayak nggak apa-apa lah ya, bangga dikit lah. Nggak apa-apa Kayak, dong. Oh gila voice over sebenarnya nggak gitu-gitu aja. Lo mau bikin konten kayak gimana pun tuh bisa dan bisa jadi duit juga gitu. Tetap melek digital, tetap apalah. Gitu. Oke, dan mungkin dari Putri dan juga Bimo, apa sih yang pengen lo sampaikan ketika kita, akhirnya kita mengenal profesi voice over, dubber dan lain-lain gitu. Yang pengen belajar juga. Dari Putri dulu. Coba mungkin. Putri. Aku Gak apa-apa kan Dia kaget loh. kamu kan baru nyemplung nih gitu. Nah berarti ada tadi pesan-pesan buat Iya, buat orang- mereka yang pengen belajar juga nih voice over. Apa sih modal utamanya kakak? Aku harus punya suara bagus ya. Kalau kata Bang Bimo sih ke aku, Put, sebenarnya tuh suara bagus itu tuh bonus, tapi yang harus kamu siapin tuh mental, kata Bang Bimo gitu. Karena misalnya kayak rekaman iklan atau misalnya audiobook deh yang beratus-ratus halaman itu kan bakal di studio kan, dan itu bakal capek banget. And then you're saying the same things over and over and over again. Harus Dan itu stabil, dan ya. pasti mental itu capek banget. Jadi kalau kata Bang Bimo, karena kalau suara terus teknik apa segala macam tuh bisa dipelajari along the way gitu. Ya alhamdulillah sih kalau in my case ternyata aku nih modal suara ini udah ada gitu. Tapi Oke. again aku tetap harus belajar Kak. Betul. Teknisnya, pernafasan dan segala macam. Aku masih panjang banget. Jadi maksudnya it's because it's something new for me. Aku juga learning prosesnya masih panjang banget. Tapi jangan patah semangat sih kalau dari aku. Of course. Kalau Bimo mungkin nambahin. Apa ya? Menyenangkan aja lah belajar voice over tuh kayak gitu. Dan nanti jadi tahu kalau ternyata ngomong aja tuh ada seni dan ada mannernya ibarat kata kayak gitu. Betul, jadi nggak asal ngomong Nggak ya asal ternyata. ngomong. Oke, luar biasa. Bimo, Putri, terima kasih udah mampir ke Indika. Terima kasih banyak. Semoga abis ini kalian jobnya makin banyak. Amin. Ya kan? Hadira juga. Amin. Terima kasih ya. Ditunggu Bimo di Indika ya. Loh, kok gitu? Saya kan Datang tinggal- lagi gitu. Oh iya benar. Saya kan tinggal tunggu panggilan. Maksudnya kalau dipanggil ya datang. Setuju itu. Iya. Oke, buat teman Indika juga jangan kemana-mana karena Dira masih akan terus mengudara sampai tepat nanti di jam 8 malam.